Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fikri dengan NIM 20151010007 dari kelas Bahasa Indonesia 38. Di sini saya akan mempresentasikan tes deskripsi tentang wirausahawan sukses tingkat nasional atau internasional. Tes deskripsi saya berjudul tentang Nadiem Makarim, yaitu sang pendiri Gojek. Nadiem Makarim lahir pada tanggal 4 Juli 1984. Diketahui bahwa Nadiem Makarim mulai bersekolah di SD di Jakarta. Kemudian ia lulus SMA di Singapura. Dari Singapura, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Dan selama setahun, ia mengikuti program Foreign Exchange di London School of Economics. Ia juga melanjutkan studinya di Harvard Business School, Harvard University, dan lulus dengan menyandang gelar MBA, Master Business of Administration. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan, McKinsey and Company, sebuah konsultan ternama di Jakarta, dan menghabiskan masa selama 3 tahun bekerja di sana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai CEO founder dan managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011. Nadiem Makarim lebih memilih menggunakan ojek saat pulang atau pergi ke kantor ketimbang menggunakan mobil pribadi. Karena merasa lebih aman, tingkat kecelakaan pada pengguna ojek sangat kecil, bahkan ia hampir 5 kali sehari naik ojek. Selama menggunakan jasa ojek, ia tidak pernah mengalami kecelakaan, tidak seperti saat ia menggunakan taksi. Dirinya pernah 2 kali kecelakaan, kendaraan pribadi 3 kali kecelakaan, dan naik motor pribadi 1 kali kecelakaan. Lantaran sering menggunakan jasa ojek, Nadiem pun sering ngobrol dengan para tukang ojek langganannya. Dari hasil obrolan dan pengamatannya, ia mengetahui bahwa sebagian besar waktu tukang ojek banyak dihabiskan untuk mangkal dan menunggu penumpang. Saat di pangkalan ojek, biasanya tukang ojek bergiliran dengan tukang ojek lainnya. Sudah giliran, kadang penumpang sepi. Sementara itu, dari sisi pengguna jasa, keamanan dan kenyamanan ojek belum terjamin 100%. Dari hasil riset itulah ia mendapatkan ide membuat inovasi bagaimana orang bisa dengan mudah memesan ojek melalui ponsel tanpa harus repot ke pangkalan ojek. Jadi orang yang jauh dengan pangkalan ojek pun dapat menikmatinya. Tukang ojek sendiri tidak harus mangkal. Bagi penumpang menggunakan ojek juga lebih aman karena jelas dan terdaftar. Ide Nadiem ini juga sejalan dengan salah satu tugas kuliah ketika mengambil master di Harvard Business School. Saat awal merintis bisnis, ia hanya memiliki 10 karyawan dan 20 tukang ojek. Kecintaannya terhadap jasa tukang ojek berhasil mengantarkan menjadi pengusaha pada 2011. Saat masih bekerja sebagai seorang pegawai, Nadiem perlahan merintis Gojek, namun masih menggunakan sistem sederhana alias manual. Saat itu, penumpang masih menggunakan manual melalui telepon dan kirim pesan via ponsel pintar atau smartphone. 3 tahun kemudian, dia memutuskan keluar dari perusahaannya. Pada saat itu, jabatan Nadiem cukup strategis sebagai direktur e-commerce. Dalam perjalanan sopir Gojek di lapangan sempat ada gesekan dengan sopir ojek lokal. Para tukang ojek lokal atau tradisional merasa kehadiran Gojek mengurangi pendapatan mereka. Kini Nadiem Makarim sebagai CEO dan pendiri Gojek, kini sudah ada 10.000 sopir ojek yang tergabung dalam Gojek. Pertumbuhan 10.000 sopir ojek sangat cepat tahun ini. Padahal di awal Januari 2015 saja, mitra sopir ojek masih 1.000. Aplikasi mobil Gojek juga sudah diunduh sebanyak 400.000. Ke depan, Nadiem Makarim ingin memperluas jangkauan Gojek ke seluruh Nusantara. Layanan
Pekerjaannya pun kini tak terbatas pada mengantarkan penumpang, namun juga bisa menjadi kurir atau pengantar makanan. Sekian presentasi dari tes deskripsi saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.